Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwinda Fadila. Saya dari lokal 6 SIA. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dalam mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Amiruddin MPDI. Untuk jawaban pertama, yaitu periode filsafat terbagi atas 4 periode sebagai berikut. Yang A, zaman kuno meliputi zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk atau arse yang dianggap asal dari segala sesuatu. Yang B, zaman abad pertengahan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Yang C, zaman modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaannya klasik atau Yunani Romawi. Yang D, masa kini dimulai pada abad ke-19 dan 20 dengan timbulnya berbagai aliran yang berpengaruh sebagai positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme. Yang A, awal periode. Yang pertama, zaman kuno. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang B, zaman pertengahan dimulai ketika Romawi mengalami kehancuran karena serangan dari bangsa lain yang dianggap kurang beradab. Masa ini adalah permulaan berjayanya agama Kristen di Eropa, tetapi menjadi masa kegelapan Eropa dan Barat pada umumnya. Yang C, zaman modern. Eropa terpuruk dalam jurang kegelapan, oleh karenanya ada upaya ilmiah dan sistematis untuk memisahkan antara agama yang menjadi urusan gereja atau Tuhan dengan kehidupan nyata yang menjadi urusan manusia. Yang D, zaman sekarang. Yang dimaksud dengan zaman sekarang adalah dimulai dari abad ke-19 Masehi. Filsafat zaman sekarang berbeda dengan filsafat zaman modern. Pada zaman modern yang berkembang rasionalisme, maka pada zaman sekarang rasionalisme yang berkembang. Yang B, akhir periode. A, zaman kuno, peradaban baru umat manusia. Akhir periode zaman ini berlangsung dari abad 6 sampai Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman pertengahan. Akhir periode zaman ini pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Yang C, zaman modern. Akhir periode zaman ini karena agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajak bahwa wahyunya Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Yang D, zaman sekarang. Akhir periode dikarenakan perkembangan terlahir filsafat analitis yang lahir sejak tahun 1950. Yang C, ciri khas. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivitas
keilmuan yang mereka lakukan harus berdasar atau mendukung kepada agama. Yang D. Para filsuf dan pemikiran pada 4 periode tersebut. Yang A. Thales atau 624 sampai 545 sampai Masehi, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu dalam menjelaskan agama sesuatu sebagai saudagar atau filosof. Thales amat gemar melakukan rihlah. Yang B. Perancis Bacon atau 1561 sampai 1623 merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofinya untuk berkembangnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Jawaban yang kedua, periode abad pertengahan. Yang pertama, disebut juga sebagai abad kegelapan dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Yang kedua, dari abad ke-9 sampai abad ke-12, filsafat berkembang dengan suburnya dalam khazanah ilmu pengetahuan dan masyarakat Islam. Yang ketiga, tokoh filsuf Muslim abad pertengahan. Yang A. Ibnu Sina, dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Yang B. Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Saba Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Yang C. Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi, singkat Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab. Yang D. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah adalah seorang astronom. Yang E. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Jawaban yang ketiga, pandangan Islam tentang filsafat. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung untuk bersikap superior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling besar dan agung di alam ini. Bahkan, superioritas ini diserukan dengan penuh keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra." Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu pada kali yang lainnya. Atau Quran Surah Taha ayat 55. Jawaban yang kelima, konsep kebenaran materialisme dan idealisme. Yang pertama, materialisme mendasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri, padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar itu sendiri, yaitu Tuhan. Materialisme tidak sanggup menerangkan suatu kejadian rohani yang paling mendasar sekalipun. Yang kedua, idealisme adalah ajaran atau paham
yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Jawaban yang kelima, aliran materialisme dan empirisme. Yang pertama, aliran ini menyatakan bahwa akal dasar kepastian pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal. 42 rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua, aliran ini menyatakan sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan pengalaman inderawi. Yang aliran empirisme disandarkan kepada beberapa tokoh pemikir barat, diantaranya Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, dan John Locke. Yang rasionalisme kelebihan itu mampu menyusun sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Yang B, empirisme kelebihan pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Menurut saya, aliran rasionalisme dan idealisme, unsur rasionalisme dianggap tidak memperhatikan pengalaman, sedangkan unsur empirisme lebih mementingkan pengalaman dan aspek dinamisasi, namun tidak memiliki konsep penggambaran pengalaman. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.